Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'da. Kembali lagi bersama Gembel Sorokan Official. Untuk kesempatan kali ini saya mau mengisahkan seseorang yang mempunyai banyak kelebihan, dan beliau itu setiap harinya bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan dikomentari. Kita sama-sama belajar di channel ini, dan jangan lupa dikomentari ya, nanti tidak kalian punya versi yang lain atau pengalaman yang berbeda yang dimana kalian itu pernah ke rumahnya. Jadi di sini itu pernah ya, suatu ketika abah saya itu kan punya penyakit apa ya itu ya, agak membuat abah saya khawatir lah waktu itu pernah diobati ke sana kemari tapi tidak ada hasil. Dan akhirnya ada seorang tukang kayu itu waktu itu kan sedang ada urusan ya intinya sama abah saya, lalu orang itu memberikan alamatnya orang ini, dan orang ini juga bertobat karena orang yang ada di daerah situ yang mau saya ceritakan ini. Dan akhirnya abah saya berangkat ke sana, dan akhirnya alhamdulillah sembuh. Dan beliau ini adalah seorang wanita ternyata, dan namanya juga orang Jawa, dan saya tidak akan sebut namanya. Pokoknya orangnya rumahnya dekat sama Gunung Merapi di daerah Cangkringan, daerah Sleman ya. Jadi saya tidak akan sebut namanya, nanti tidak mengkultuskan beliau ya. Jadi orang ini punya banyak sekali keistimewaan, salah satunya yaitu setiap malamnya itu dapat menghatamkan Al-Quran 1 kali. Dan itu kelebihan yang bagi saya itu sangat wow sekali. Sedangkan saya sehari 1 Al-Quran saja nggak mampu. Bahkan banyak kiai yang tidak mempercayai hal seperti ini, bahwasanya 1 hari menghatamkan 1 Al-Quran itu sangat nggak mungkin. Ada yang seperti dia mengatakan, tapi saya tidak mengatakan saya nggak percaya, dan saya percaya enggak. Pokoknya saya cuma menceritakan apa yang saya pengalamankan saja, yang saya pernah mengalami ini saja. Bahwasanya dulu kan pernah ada orang yang dari Jakarta kesowan ke rumah beliau juga. Sampai sana ternyata waktunya sudah habis Isya ya. Habis Isya itu sudah beliau tidak menerima tamu. Habis Isya itu beliau cuma pegang Al-Quran dan baca Al-Quran sampai selesai. Setiap harinya cuma seperti itu terus. Pokoknya setiap malam itu beliau menghatamkan Al-Quran sejak mulai habis Isya sampai sekitar jam 2 atau jam 11, saya kurang tahu, saya lupa ya, karena sudah sangat lama sekali. Dan itu orang dari Jakarta, mau luar pulau pun, kalau ketemu beliau di jam-jam dia itu mau baca Al-Quran, nggak akan beliau temui. Seperti itu salah satu keistimewaan yang bagi saya itu sangat susah untuk ditiru ya. Jadi orang itu punya kelebihan juga. Jadi yang laki-laki suaminya itu dulunya itu orang Kejawen, orang yang agamanya itu zong ibaratnya lah, orangnya agamanya nol, nggak punya kelebihan soal agama ya, tetapi dirinya itu dukun, dulunya terkenal sebagai dukun. Dan beliau itu tobat karena wanita ini tadi, dia itu menikah dengan wanita ini. Dan waktu itu kan Gunung Merapi itu kan waktu itu meletus ya, dan laharnya itu melewati rumah-rumah warga. Sedangkan orang-orang sudah lari semua, orang ini masih di dalam rumah. Ternyata di luar sudah banyak lahar, dan akhirnya ini laki-laki sama anak-anaknya itu bersembunyi di balik mukena si wanita ini. Dan alangkah terkejutnya mereka, bahwasanya mereka itu tidak terbakar sama sekali, dan mukenanya tidak terbakar. Dan akhirnya orangnya selamat. Tetapi waktu keluar dari sana kan ada orang yang membantu pertolongan ya, ada yang laki-lakinya itu keluar dari mukena mungkin, atau takut atau gimana, saya lupa kisahnya ini. Pokoknya ini beliau itu keluar dari mukena tersebut mencari pertolongan, memakai bantal ditaruh supaya bisa untuk lewat, dan kakinya itu melepuh kala itu. Dan kala itu juga pernah masuk di TV juga ya, bahwasanya beliau dicalonkan menjadi juru kunci pengganti dari Mbah Marijan waktu itu ya.
Dan banyak sekali orang yang ke sana itu sowan ke beliau, itu meminta doa ini, terus minta supaya ini, dan beliau itu selalu mengarahkan ke urusan Al-Quran. Beliau itu tidak neko-neko orangnya, dan perempuannya itu tadi umurnya ternyata sudah sangat tua. Saya nggak sadar, saya kira itu umurnya itu masih sekitar 40-an, 41-an tahun ya. Ternyata setelah ditanya umurnya berapa, ternyata sama nenekku aja. Nah, saya kira itu umuran ibuku, ternyata umuran nenekku. Bahwasanya orang yang setiap harinya selalu beristiqomah membaca Al-Quran, itu ternyata di wajahnya kelihatan sirnya, kelihatan masih sangat muda sekali. Bahwasanya orang yang hafal yang sering baca Al-Quran itu seperti itu. Beliau juga hafal Quran ternyata. Beliau kalau dikasih amplop itu jarang sekali menerima. Jarang sekali menerima. Kalaupun dia menerima, itu biasanya orang dianya kan beliau kan membuka apa namanya itu, panti ya, buka panti asuhan. Beliau itu setiap harinya itu selalu ngasih uang ke sana. Jadi kalau ada orang yang asuhan ke sana mau kasih ini, kadang nggak terima. Tapi kalau mengatasnamakan panti asuhan pasti akan beliau terima. Dan info saya pernah ke sana, ada yang ke sana lagi, ternyata beliau sudah tidak ada di tempat itu lagi. Beliau itu pindah entah kemana. Dan itu sangat, bagi saya itu sangat pengalaman yang sangat berharga sekali, pernah bertemu dengan beliau. Yaitu amaliyahnya itu loh, satu malam dapat menghatamkan satu Al-Quran. Jadi saya sangat heran kenapa bisa. Dengan saya waktunya sebenarnya itu juga kalau buat membaca itu sebenarnya kalau sehari satu Al-Quran itu bisa, tapi saya nggak tahu hari berikutnya nanti kenapa, bagaimana, entah mampu atau tidak, seperti itu. Ternyata ada juga orang yang setiap harinya itu hatam Al-Quran satu kali. Beliau rumahnya nggak jauh dari sini, dan saya juga tak akan menyebutkan namanya lagi. Beliau merupakan seorang dzurriyyatur Rasul, turunannya Nabi. Beliau itu setiap puasa Ramadan itu setiap harinya itu menghatamkan satu Al-Quran. Itu setiap harinya menghatamkan satu Al-Quran. Beliau tidak hafal Al-Quran. Kalau yang itu tadi, yang ibu-ibu tadi itu hafal Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya itu seperti lidahnya itu sangat-sangat sangat tidak fasih lah. Kalau baca Al-Fatihah aja alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Tetapi bagi saya itu kalau kuping-kuping yang terlalu bersyariat pasti akan selalu menyalahkan, orang katanya ahli dalam ini spiritual, kenapa kok seperti ini. Nggak usah lah, saya nggak membahas terlalu jauh ke situ, nanti terjerumus ke suudon malah. Sedangkan ini yang Habaib ini, beliau setiap hari pas bulan Ramadan itu menghatamkan satu kali, plus hatam burda, hatam simtud duror, terus hatam dan lain-lain, itu setiap bulan Ramadan. Itu jadi setiap harinya, setiap bulan Ramadannya seperti itu. Tapi kalau entah hari biasanya itu seperti apa, saya kurang paham, karena beliau itu pernah ke sini dan suaranya itu hampir hilang. Kenapa kok, ditanya sama keluargaku, kenapa suaranya hampir hilang seperti ini? Saya setiap harinya selesai satu Al-Quran. Alah, bikin lemas amaliyahnya, kenapa seperti itu. Sedangkan kita selama satu Ramadan itu sehari satu juz pun rasanya sangat berat, 10 juz sangat berat, apalagi kok satu Al-Quran. Itu saya tetap masih heran saja sama orang-orang yang sehari bisa hatam Al-Quran satu kali. Bahkan beliau ini, Habib ini, punya anak, ya, dimana anaknya itu lahir sudah dalam keadaan sudah sunatan. Itu fenomena yang sangat langka ya. Jadi seperti Nabi kita, Nabi Muhammad itu lahir sudah dalam keadaan sudah disunat. Jadi seperti anaknya Habib ini juga lahir sudah sunatan ya. Jadi intinya dalam video ini saya itu heran sama orang yang bisa hatam Al-Quran sehari satu kali. Semoga kita bisa dijadikan seperti hal demikian. Seperti itu kita digolongkan orang yang bisa hatam satu hari satu Al-Quran. Walaupun perjuangan kita itu seperti inilah, setidaknya kita itu berusaha benar-benar usaha supaya gimana caranya sehari itu hatam satu Al-Quran. Minimal itu sebulan itu hatam satu kali. Itu sebulan hatam satu kali. Lebih minimal lagi itu sehari setidaknya satu lembar. Semoga kita bisa istiqomah ya Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Karena
orang yang terbaik itu orang yang mendapatkan syafaatul Quran. Orang yang mendapatkan syafaatul Quran itu Masya Allah karena sering membaca Al-Quran. Walaupun orang itu kok nggak nggak ahli dalam baca Al-Quran, tetapi serius dalam membacanya, niat sungguh-sungguh membaca Al-Quran, insya Allah itu hajatnya akan tersampaikan. Barang siapa yang itu merumat itu apa ya, ya menyibukkan diri dengan Al-Quran seperti itu, maka Allah akan sibuk dengan orang ini. Apapun yang beliau butuhkan pasti Allah kasih ya. Gak mungkin Allah enggak mencukupi kebutuhan orang yang selalu beristiqomah dalam Al-Quran. Tetapi apakah tujuan tujuan membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, apakah untuk hal itu? Apakah supaya dicukupi Allah? Ya enggak saja. Karena kita beribadah itu bukan karena supaya tercukupi dalam ibadah hidup kita, tetapi supaya kita selalu dalam ridhonya Allah, seperti itu saja. Jadi ibadah itu yang penting kita itu ikhlasillahi ta'ala. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian punya versi lain silahkan kalian komentari, jangan dihujat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.